wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafi'il ladzi farjil qurra ma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan bagaimana kita rasakan keimanan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa melangkah kaki ke masjid ini, melaksanakan berbagai amal yang insya Allah menerimanya dan Allah gandakan pahalanya, serta apa yang kita panjatkan dari doa-doa kita, semoga Allah mengijabahnya tentunya. Allah tambahkan, Allah tingkatkan derajat dan kemuliaan, diikuti dengan keberkahan, dan Allah jaga, Allah lindungi kita, Allah masukkan kita ke dalam benteng kekuatan kemahakuasaannya, sehingga kita bisa terselamatkan dari berbagai bujuk rayu khususnya syaitan. Demikian juga terkait dengan hal-hal dunia yang bisa mempengaruhi keimanan keislaman, bisa menurun. Dengan kita berada dengan Allah, dijaga Allah, kita terus meningkat kualitas iman dan takwa kita hingga Allah menetapkan usia kita hidup di bumi ini untuk kembali kepadanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan apa yang menjadi bahasan kemarin itu. Beberapa waktu yang lalu kita sempat berbicara kepada makalah yang pesan-pesan yang serba tiga. Sekarang ini ada pesan buat kita sekalian, bangsa empat, ya. Dikatakan dalam makalah Al-Khamisata Asyarata, ya, jadi makalah ke-15 An-Nabi alaihi salam an-naqal, ya, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bersabda, alamatus syaqawah arba'ah. Jadi alamah, kalau alamat itu makna ciri-ciri, ya, atau tanda-tanda. Asyaqawah itu adalah celaka. Orang yang celaka itu arba'ah, ada empat. Mudah-mudahan kita tidak ada di dalam ini, ya. Jadi kita merupakan pertama bicara perwira, mau punya jabatan, nggak punya jabatan, yang bekerja tidak bekerja, yang berkeluarga ataupun belum berkeluarga, yang anak, orang tua ataupun masih lajang. Ini kalau ada empat ini celaka gitu. Jadi nggak berbicara bahwa kalau orang yang sengsara nggak punya mah nggak bakalan celaka, kan? Asal ada tanda ini pasti celaka, gitu, ya. Yang pakai baju koko sama pakai jas, ini yang pakai dasi nggak pakai dasi. Kalau ada empat ini maka dia celaka, gitu. Dia sholat, dia ngaji, ada empat ini celaka. Ya, tapi dengan sholat, dengan ngaji, maka dikikis empat hal ini, gitu, ya. Jadi jangan ngaji juga, sholat juga, ada kayak gini, dengan gak salah. Dengan ngaji, dengan sholat terus istiqomah, maka terkikis. Kalau ada, dia akan tidak punya sifat ini, akan berganti dengan sifat yang lainnya. Baik, apa saja? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, nisyanul dzunubi al-madiyah. An-nisyan, melupakan, ya, nisyan bahasa Arab, bahasa Indonesia yang terjemahnya adalah melupakan, atau al-dzunubi, dosa, al-madiyah, masa lalu. Jadi kalau kita ini melupakan dosa masa lalu, seolah-olah kita ini suci, bersih, gitu, ya. Dosa tadi ingat sama kita, ini ciri dari orang yang akan rugi. Kenapa? Karena kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sementara orang itu melupakan akan dosanya, di sisi Allah dosa itu tetap terpelihara. Mohon siapa di antara bapak ibu yang pernah berdosa kemudian minta ampun, terus turun perintah dari Allah diturunkan oleh malaikat sudah diampuni dosa? Ada? Belum ada. Sampai sekarang kita tidak tahu. Makanya ingatlah dosa masa lalu untuk kita tidak mau berbuatnya dan menyesal sebesar-besarnya, serta kita senantiasa banyak beristighfar. Makanya saya minta izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan kalimat ini. Berzikirlah dengan kalimat istighfar minimal satu hari untuk orang seperti kita 1000 kali. Saya minta izin dulu. Kenapa? Rasulullah SAW cuma 100 kali istighfar. Likul yaumi marrah. Ya, untuk setiap harinya 100 kali. Itu kan Nabi Muhammad. Gitu. Ya, Nabi Muhammad dimaksum dari dosa. Nggak pernah berbuat dosa. Ya, yang dia lakukan yang ditegur oleh Allah itu adalah standar Rasul. Kalau kita itu bukan dosa, ya. Jadi kita kayak apa yang berdosanya banyak sekali. Rasul saja 100 kali, itu 100 kali. Padahal kalau kita hitung bagi dan kami lebih dari 100 kali. Nabi Muhammad SAW dari setiap rambutnya berzikir, dari setiap rambutnya itu berdoa, dari setiap rambutnya itu ada istighfar, dari setiap poin-poin yang ada itu mengingat Allah. Kita lisan mengingat Allah, hati enggak. Ya. Tubuh ini bergerak sholat, tapi hati pikir kemana-mana. Ya. Mari kita sama-sama ingat dosa. Maka kalau kita tidak mengingat akan dosa, dia akan sudah berlalu, sudah jadi. Dan itu menyelesaikan dosa, nanti dia akan berbuat lagi. Dia ulangi. Yakin nih, kita ini orang yang sering melakukan pengulangan atas dosa. Yakin, sehingga kita mau terus beristighfar. Sebagian dari para ahli tarekat, ya, ahli tarekat itu ada yang satu hari satu malam dia tidak kurang 3.333. Ada lagi yang menyatakan tidak, saya harus 10.000 tiap hari. Ada lagi ahli tarekat, ada TKN ini, ya kami kan untuk penelitian ini dulu ketika di kampus saya masuk ke seluruh ini. Satu di antaranya ada TKN itu, ada salah satu orang kebiasaan dalam rangka melatih apa? Membaca kalimat la ilaha illallah itu sampai 100 kali. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani melaksanakan seperti itu. Sambil berpuasa, ada orang yang membacanya 1 hari 1 malam itu bukan untuk dia bisa terbang, bisa jalan di akhir, bukan untuk pangkat jabatan naik, tidak. Untuk apa? Meluluhkan hati yang sombong, untuk meneruskan pikir yang banyaknya buruk, begitu. Dan untuk mau keluarnya air mata, menyadari kita sebagai makhluk yang tak bisa apa-apa, Allah yang maha kuasa atas kebesarannya. Gak ada harganya harta dan dunia. Kalau orang sudah membaca kayak gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai satu titik nggak tahu siapa-siapa, nggak ada. Dunia ini di dalam pandangan yang tidak ada, yang ada Allah. Maka ketika sudah sadar dari satu hati itu turun, udah deh, itu untuk saya, nih dikasih ini, dia akan tersenyum. Betapa rendahnya dunia itu, ya. Sekarang kita tidak seperti itu, kita ya. Ada sisi yang lain, kita tidak. Pangkat mayor, perintah di atas itu. Misalkan ada perintah yang clear dari sisi agama, masih belum bisa. Makanya sebagian dari kalangan kita khusus minta mengarahkan
Ya, loyalitas itu tetap harus ada, tapi tetap tidak berbicara kebenaran. Kalau kita masuk ke dalamnya, cobalah kita mengampun pada Allah, gitu kan? Ya, makanya pada Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdinas, kita tidak boleh loyalitas tetap ada itu dengan militer. Tapi doa itu jauh lebih hebat. Ya Allah, tunjukkanlah aku dalam setiap hari ini untuk berada di jalan. Nanti kalau ada orang yang menyuruh tidak baik, ya sampai kepada kita, karena dijaga gitu. Ya, karena kalau sudah sampai kita tidak bisa menolaknya. Kenapa? Karena itu memang hidup dengan kita. Kalau misal tidak ada di kita seperti itu. Ini misal saja kalau ada. Baik, kemudian yang kedua apa? Yang keduanya yang dikatakan dengan as-shaqawah, orang yang celaka itu adalah wa dzikrul hasanati al-madiyah, mengingat-ingat. Dikatakan dengan zikr itu adalah mengingat. Dia mengingat apa? Al-hasanati, kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan al-madiyah yang sudah kita lakukan. Itu kan masjid saya itu. Enggak bisa itu, siapa yang bisa memerintahkan? Kalau itu hilang gitu. Belum tentu di sisi Allah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, belum tentu tercatat sebagai amal saleh itu. Itu dia tuh nggak bisa masuk. Kalau pada saya ngomong, kemudian saya dekat ketika sama pimpinan, saya minta dia, harusnya dia berterima kasih sama saya, tapi dia yang macam apa itu belum tentu jadi pahala insya Allah. Rasanya cukup saya sudah infak sedekah, sholat saya, tahajud saya, maaf itu diucapkan. Tapi yang dimaksud di sini, nah ini yang lebih ngeri ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksud dengan wa dzikrul hasanati al-madiyah bil qalbi, dengan hati. Kalau yang tadi jelas ya, ya, ini yang dimaksud dengan hati. Dia kita, saya hati yang ngomong, nggak ngomong siapa-siapa. Allahu Akbar, salat tahajud. Tahajud saya sudah hampir yang pernah batal jamaah. Itu ya, diingat-ingat kebaikan masa lalu. Ya, seolah-olah kita sudah beramal soleh di sisi Allah. Padahal sesungguhnya berdirinya kita, terbangunnya kita di malam hari sepertiga akhir malam, pegang Al-Quran, berwudunya kita, sholat tahajudnya kita, sholat taubatnya, hajat, witirnya, itu sesungguhnya kebaikan Allah pada kita. Itu belum tentu kebaikan itu dicatat oleh Allah. Itu maksudnya. Makanya dengan seperti itu, takut, khawatir, memacu diri terus untuk melaksanakan ibadah. Jangan ada sedikit pun juga terkait dengan informasi ini untuk menyatakan itu adalah amal-amal kita, gitu ya. Ketika di gerbang surga, mau masuk ke dalam surga, seseorang dia bertanya pada malaikat, sebab apa kok masuk ke dalam surga? Sebelum dia masuk dia sudah di gerbang surga. Sebab apa? Ini orang ibadahnya 500 tahun. Sebab apa aku masuk ke sana? Dijawab oleh malaikat, karena rahmat Allah kepada. Tidak, aku tidak mau itu. Aku ingin jawabannya yang realistis dan logik. Gitu. Ini hati-hati orang peneliti gitu. Karena apa? Tanyakan. Balik malaikat bertanya, dijawab oleh malaikat, kata Allah, karena rahmat Allah. Nah, saya sudah mau itu, coba tanyakan lagi. Masa rahmat? Karena ada sebab, akibatnya segalanya. Naik lagi, turun lagi, karena rahmat Allah. Ketiga, orang ini berbicara, aku sudah ibadah 500 tahun, aku ceritakan dia selesai berbicara, baik. Karena nanti ini, ketika berada di arah mahsyar, seorang pendiam yang gemetar untuk satu kata saja nanti menjadi ahli bicara. Kalau turunkan ke muka bumi, tidak ada yang mengalahkan bagaimana dalil yang pada keluarga oleh ini. Hebatnya di dalam akhirat nanti, saking ketakutannya orang.
dia punya kemampuan. Makanya di dalam surat Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ditutup nih kaki dan tangan bicara, mata bicara, telinga bicara. Kenapa? Ini luar biasa hebatnya, meyakinkan. Kalau saya turun tuh orang dari akhirat yang ketika ditanya tuh ke muka bumi, semua orang akan turun dan akan ikuti dia kata-katanya. Kenapa? Saking hebat dan dahsyatnya dari orang yang tidak bisa ngomong sama sekali. Nah, makanya Allah itu ini bicara. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang mengingat kebaikan kita, bukan ngomong kepada orang, hati hati sendiri ngomong. Udah banyak saya tahajud, nggak tinggal Tuhan, tinggal salat berjamaah, hati ngomong gitu. Nah, ya. Baik, harus bagaimana sekarang? Kita bukan mengingat makna mengingat aku sombong, egois, bukan. Mengingat yang ada, ya Allah, aku banyak lemahnya, banyak kurangnya, aku ingin membenahi dari waktu ke waktu. Itu yang paling bagus. Kan ada kalanya kita Allah ya, gitu. Ada kalanya mungkin sholat busananya kurang pas. Ya Allah, dalam rangka seperti inilah aku sadar belum tentu diterima ibadahku, mudah-mudahan hari ini kau menerima. Itu yang bagus. Jadi cara kita beribadah itu yang ada, ya. Gitu. Nah, yang tadi itu yang saya katakan bahwa ahli ibadah 500 tahun, ketika sudah dikatakan demikian, maka dijawablah, hei malaikat, katakanlah kepada hamba-Ku itu, kalau saja dia mau ditimbang, ayo timbang saja 500 tahun lamanya dia beribadah, dengan satu mata dia bisa melihat berat mana ditimbang berat mata menatap. Jadi kalau engkau jadikan ibadahmu sebagai bayaran karunia dan nikmat yang aku berikan, maka tidak ada yang mampu. Makanya ibadah yang dimaksudkan, akui bahwa engkau adalah hamba, aku adalah Khalik, penciptanya yang kau sembah. Itu saja. Ikuti itu. Selanjutnya ketiga, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dikatakan wa nadzuruhu ila man fawqahu fid dunya. Yang ketiga, orang yang memandang ke atas terkait dengan dunia, ya. Ya. Jadi orang yang memandang dunia dengan melihat orang di atasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat pangkatnya tinggi, yang kita melihat kekayaannya semua. Nah, orang yang seperti ini akan celaka, ya. Memandang yang dimaknai dengan keserakahan, keinginan menguasai dunia, itu maksudnya, ya. Tapi kalau memandang terkait contoh ada orang yang sudah kaya raya, infak sodakanya bagus, iri boleh sebenarnya, boleh, iri seperti itu boleh. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang menginginkan seperti dia beramal soleh, membantu orang kesulitan, nah itu boleh. Ya, orang yang mendapatkan ilmu yang begitu luas, kemudian dia mengajarkan, iri boleh, tapi dia saling ikuti dengan belajar, gitu, ya. Irinya bukan iri, kan ada jadi beraja. Tahu modalnya, tahu, nah itu tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian hal yang ketiga masih yang ketiga ini, ilmu yang dimaksud, memandang yang dimaksud, akhirnya dia punya tindakan-tindakan yang tercela yang dia melakukannya demi untuk bisa seperti orang itu. Gitu. Yang keempat, wa nadhuhu ila man fawqahu fid din. Dia memandang orang-orang dalam hal agama
yang di bawahnya. Jadi dia cuma sholat 5 waktu, kita sih udah berduha gitu ya. Kalau misalkan kita cuma sholat aja, tenang aja orang udah sholat kita udah sholat kita udah lumayan begitu ya. Nah itu jangan dong gitu ya. Itulah orang yang celaka dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana sekarang orang-orang yang bahagia, yang selamat, wa alamatu sa'adah, dan ciri-ciri ya atau tanda-tanda sa'adah orang yang bahagia itu apa? Sama juga kebalikan dari yang tadi. Zikrul dunubil ma'afiyah, senantiasa mengingat akan dosa masa lalu ya. Wa nisyan hasanati al-madiyah. Nah, sebaliknya ini, jadi melupakan amal-amal masa lalu, lupa seolah kita belum pernah beramal. Jadi ketika ada di hadapan kita bergegas untuk kita mau melakukannya gitu. Ya, kalau kita sedekah nih, sedekah, jangan kita ingat itu, lupa. Jadi ketika ada kesempatan betul-betul kita ingat gitu ya. Jadi kalau kita lupakan tahajud duha, kita lupakan akhirnya pas begitu datang waktu duha, kita kesempatan saya. Jadi bukan sekedar luarkan kesempatan saya, karena kita tidak tahu apakah besok akan hidup lagi. Aku ambil yang berapa? 8 rakaat atau 12 rakaat gitu ya. Kesempatan waktu duha ini bukan sekedar hanya sekedar duha saja. Saya juga ingin sholat hajat ya, ingin sholat taubatnya, bahkan ada yang tasbih di sana ya gitu. Kesempatan sekarang berada di tanah suci, walaupun mungkin kita sudah berulang kali dengan umrohnya. Kesempatan ya Allah bukan sekedar 100.000-nya dimakan, tapi ya Allah, kesempatan yang kau berikan ini belum tentu ketika aku pulang sampai rumah. Mungkin di perjalanan Allah sudah memanggilnya kan itu. Berapa banyak kan dalam perjalanan kemarin ada keluarga besar kita yang kebetulan ibunya meninggal pas di Jeddah menjelang pulang. Ada ya. Wa naruhu ila maqaqahu din. Jadi hendaknya kita melihat yang di atas manakala dalam agama gitu ya. Subhanallah, dia bisa menyelesaikan setiap pada sholat 1 juz. Ya Allah, berikan saya kemampuan seperti dia. Dan kalau bisa, aku bisa dalam 1 hari ini bukan sekedar 5 juz, tapi kalau bisa saya bisa mengerjakan misalkan adalah 7 juz. Syukur kalau bisa 10 juz gitu kan. 7 juz di mana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha 1 juz, dan tahajud 1 juz. Ya Allah, pengen saya seperti itu. Kalau sudah terbiasa, nggak ada bahasa kantuk, enak yang ada gitu ya nantinya. Gitu. Tapi bukan untuk kalau dalam bahasa Sunda dibuat-buat ya, kalau bahasa Indonesia itu bukan dipublikasikan, tidak. Dia Allah paling senang itu kepada hambanya yang menyembunyikan takwanya, ibadah kepada Allah. Kalau bisa jangan sampai semua orang tahu, jangan sampai 1 orang pun tahu, gitu. Ya, diminimalisir oleh dirinya. Kalau ternyata ini ada banyak, makanya suka ada orang yang sembunyi di balik dia. Kalau ada tingkat yang harus di atas gitu ya, jadi bersembunyi dalam beramal. Biarkan hanya dirinya dengan Allah saja. Yang keempatnya, ya, wa nadruhu ila mamdunahu ya fid dunya. Jadi dia melihat ke bawah dalam hal dunia. Ketika dia punya motor, dia melihat mereka-mereka yang jalan kaki. Nanti akan muncul nilai syukur di sana. Alhamdulillah ya. Nah, ketika seorang hamba diberikan karunia, dia bersyukur, Allah paling senang gitu. Ya. Nah, oleh karena ini perlu juga kita tambahkan di kesempatan ini. Apa tambahannya? Tambahannya demikian adanya. Amba'adil hukama amsyairal iman katanya. Ya, dari sebagian para hukama itu berbicara tentang lambang-lambang iman, gitu kan, lambang-lambang iman. Gimana ya?
gitu. Lambang-lambang itu kan sesuatu yang jelas, ya. Seperti kita punya ini apa lambang-lambang gitu ya. Nah, jelas ini satu-satu. Nah, lambang-lambang iman ini iman. Ada berapa lambang-lambang iman itu? Lambang iman itu arba'atun, ada 4. Ya. Minal a'mal. Lambang itu adanya di amal, di perbuatan. Nah, kita bisa melihat ya, di perbuatan. Yang pertama at-taqwa katanya. Jadi yang pertama lambang dari iman itu takwa. Takwa itu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Dikerjakannya perintah Allah, mengharapkan ridha Allah, menjauhi larangan Allah karena takut murka Allah. Namun di sini ada keterangan yang dimaksud takwa ini, gitu ya. Apa yang dimaksud takwa ini? Wa huwa fi ta'ati, ya. Yang dimaksud takwa itu dia di dalam keadaan taat, yuradu bihil ikhlas katanya. Yang dikehendaki adalah ikhlas. Yang dimaksud itu ikhlas. Karena rotanya dari atas tadi, apa yang kita kerjakan ikhlas, ya. Jadi keikhlasan dalam segala hal, keikhlasan berbuat apapun ikhlas. Istri masakin suami ikhlas, anak ngebantu orang tuanya ikhlas, suami ngebantu istri nyuci ikhlas, gitu ya. Di kantor sama. Ada kebetulan teman kita, ada bukan kerjaan kita bantu ikhlas, gitu. Sampai tegaknya sholat ikhlas, melangkahnya ke kantor ikhlas, terlepas dapat atau tidak, yang kita panjatkan kan doa boleh. Karena ketika seseorang itu berdoa, pada hakikatnya orang itu sedang mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Allah seperti itu. Jadi ketika seseorang berdoa, sesungguhnya Allah sedang menggerakkan lisannya dan Allah sudah mempersiapkan apa yang dipintanya. Sekali lagi, ketika seseorang berdoa, Allah sesungguhnya menggerakkan lisan, pikir dan hatinya, dan Allah sudah mempersiapkan apa yang dipintanya. Cuma kapan waktunya itu rahasia Allah dikasihkan. Makanya berdoa harus minta anu silakan saja sepanjang kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua tadi takwa, yang keduanya wal haya'u, yaitu rasa malu. Maaf ya, ada terusan tadi makna takwa tadi belum dijelaskan. Tadi yang pertama adalah ikhlas, yang keduanya wafil maksiyah, ya, dan di dalam maksiat itu yuradu bihi tarku wal hadru katanya. Ya, di dalam maksiat dia ini meninggalkan kemaksiatan karena takut Allah gitu. Jadi bukan, aduh kalau maksiat ini nanti rezeki saya ini terhambat, jangan. jangan. Jadi maksiat itu saya tinggalkan karena takut Allah murka gitu. Wah kalau nanti saya maksiat ini kacau nih rumah tangga saya. Jangan karena itu, tapi karena takut pada Allah, ya, yang dimaksud ini. Dikatakan lagi wakilah wa muhafadzah adab syariah katanya. Jadi takwa yang dimaksud adalah kita memelihara, ya, adab syariah, tata syariah. Jadi yang dikatakan tata itu kita memelihara syariah gitu di dalam diri, dalam keluarga, ketika kita dinas. Ya. Ini wakilah, dan ada sebagian dikatakan lagi wal ibtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Dia ini gitu. Jadi yang dikatakan takwa itu dia meniru ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi karena sekarang kita tiru di perbuatan Nabi. Kalau Nabi berjalan, kemudian ada majelis ilmu, dia datang. Ada dua, Nabi berjalan di pasar atau di rumah warga, ternyata ada majelis zikir, masuk Nabi. Kemudian ketika berjalan lagi, ada majelis ilmu, masuk. Yang paling lama Nabi duduk di majelis ilmu, Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua majelis zikir, majelis ilmu. Yang lama Nabi besar Muhammad SAW duduk di majelis ilmu. Ya. Nah, yang selanjutnya tadi sudah takwa, kita bicara yang selanjutnya wal haya, bahwa nau'ani katanya. Yang namanya rasa malu itu ada dua di sini. Yang pertama atau malu nafsaniyum, jadi malu nafs yang memang sudah Allah ciptakan semua sama, mau manusia apapun juga sama. Ini dikatakan nafsaniyum wa huwa alladzi khalaqahu, ya, jadi alladzi khalaqahu Allah Ta'ala an nafusi, ya, kulliha, ya, kal hayani min kashfil awrati wal jima'i bainan nas. Jadi yang dikatakan nafsun itu nafs yang bawah yang Allah sudah ciptakan dalam diri itu. Contohnya di sini kasih dua. Yang pertama, malu terbuka aurat. Sepanjang akal sehat, kita semua apapun nggak berani buka aurat di hadapan umum, betul ya? Kadang-kadang Rasulullah itu orang yang paling besar rasa malunya. Jangankan di hadapan orang, ketika sendiri beliau tidak membuka pakaiannya, kecuali ketika mandi. Bahkan ketika beliau mandi beserta istrinya, beliau menggunakan semacam sarung dengan istri sendiri. Kalau baginda Nabi berkumpul dengan istrinya menggunakan selimut, nggak pernah terbuka. Begitu luar biasa. Karena apa yang beliau malu di hadapan Allah. Kalau kita kan malu aurat terbuka di hadapan manusia. Jadi ketika sendiri di kamar cuek-cuek aja. Padahal yang maha melihat adalah Allah. Jadi semakin kita punya besar rasa malu terhadap Allah, maka semakin dimuliakan. Semakin kita jaga, maka derajat akan ditinggikan. Gitu ya. Itu yang kedua, contoh yang kedua, sebagaimana malunya manusia untuk tidak berani berhubungan suami istri di depan manusia yang lainnya. Kan beda kan, kucing, ayam di depan sesama ayam di mana ya, berhubungan. Ini namanya nafsi, ya, yang Allah sudah ciptakan. Makanya betapa anehnya kalau ada orang yang mau melakukan hubungan yang Allah sudah ciptakan dalam diri, rasa malu itu ada, tiba-tiba dipamerkan pada orang lain. Kita suka senang lihat berita-berita, diambil di video, ditebar luaskan. Nauzubillah, itu sudah hilang imannya, ya. Nafsu yang kedua di sini dikatakan ya. Jadi kalau yang pertamanya ada saniyun, yang keduanya di sini nafsu maksud imaniyun. Jadi nafsu iman, nafsu yang dilantarkan keimanan kita. Nah, ini bisa kita lihat nanti, ya. Wa ayam na'al min fi'lil ma'asi gitu, khaufan min Allah Ta'ala. Jadi nafsu karena iman, sebagaimana seorang mukmin akan melakukan kemaksiatan apa saja, takut karena Allah gitu, karena iman gitu. Kalau yang tadi tidak, itu sudah bawaan manusia, ya, dikasih.
Baik, untuk selanjutnya terkait dengan apa namanya lambang-lambang iman itu, yang ketiganya adalah wasyukur, rasa syukur, ya, rasa syukur. Apa rasa syukur itu? Rasa syukur di sini dikatakan bahwa as-sana'u 'alal muhsini bi dzikri ihsanihi, katanya. Jadi syukur itu adalah wujud terima kasih atas kebaikan yang memberi, gitu. Jadi berterima kasih pada yang memberi. Terakhir wasabr, yaitu sabar. Jadi lambang iman itu sabar. Ya, sabar itu apa? Sabar itu wahwa tarkus syaqwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Ini yang bagus sekali ini, ya. Sabar, ya. Sabar itu wahwa tarkus syaqwa. Jadi sabar itu adalah meninggalkan mengeluh min alamil balwa, ya, atas cobaan, ya, li ghairillahi, kecuali kepada Allah, ya, semata. Jadi kalau kita dapat cobaan, ya mau pada orang lain, dia sesungguhnya sabar yang hebat itu dia hanya berdiri sholat, beres sholat berdoa hanya kepada Engkau ya Allah, aku telah diberikan ujian ini, hanya Engkau jua ya Allah yang bisa dengan kekuasaan-Mu selesainya persoalan ini. Ayo, jadi sabar inilah sabar yang istimewa. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Jika mau ada yang ditanyakan, silakan. Ada 2 menit lagi. Gitu. Kalau tidak, kita berdoa. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, karena ini dari hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibacakan dari kitab Tasawwuf Ibad, ya, kitab tasawuf karya besar ulama dunia yang dari Indonesia, Imam Nawawi. Jadi di Indonesia ada ulama besar dunia yang diakui Makkah, Madinah, bahkan menjadi imam, menjadi guru ngajar di sana, ini Imam Nawawi, ya. Baik, kitab-kitab banyak beliau, ya, dan itu adalah ulama kita, Imam Nawawi Al-Albani, ya, dari Banten. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya yang kita bacakan, kita amalkan tentunya, dan apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diajarkan barusan kita bisa mengambil pelajaran untuk kita amalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana abwaaba al-khayr wa abwaaba al-barakah wa abwaaba an-ni'mah wa abwaaba ar-rizqi wa abwaaba as-sihah wa abwaaba as-salamah wa abwaaba al-'afiyah wa abwaaba al-jannah. Allahumma atina min kulli ma dunya wa 'adzabil akhirah wa tafa'na bil haqqil muta'al 'azim wa nabiyana karim syarrul dunya wa 'adzabil akhirah. Ghaffar wa rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.